Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Dianita Nurholifah, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025, bidang studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK UNESA dengan NIM 25001039 2502-77655. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kinerja dengan materi ekosistem di kelas 5 di SD Islam Al-Abror, Situbondo, Kecamatan Situbondo, Jawa Timur. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelas 5D. Yes. Oke. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas maju ke depan. Ustaz, baca doa pembuka pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Fahri. Anak-anak silakan berdiri sejenak nak, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
dahulu ya sebelum kita mulai pelajaran. Kesepakatan kelas hari ini mendengarkan saat guru menjelaskan. Angkat tangan jika ingin bertanya. Tertib, tidak mengobrol sendiri, tidak gaduh, tidak boleh bertengkar, menghargai pendapat orang lain, dan izin saat keluar kelas. Paham nggak? Pinter. Sekarang di antara kalian siapa yang pernah pergi ke sawah? Saya. Oke, di sawah kira-kira kalian melihat apa? Oji, pernah melihat apa Oji? Ular, katak. Tumbuhannya apa saja tumbuhannya? Apa lagi? Rumput. Pinter. Kira-kira nih di sawah ada orang-orangan sawah, ada benang yang panjang. Itu kira-kira buat apa? Mengusir burung. Pinter. Nah, hari ini nak, tujuan pembelajaran kita adalah melalui video pembelajaran nanti yang ibu tayangkan, kalian bisa memisahkan antara jaring-jaring makanan, produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan juga konsumen 3 dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, kalian dapat membandingkan jaring-jaring makanan yang termasuk di dalam ekosistem sawah, kebun, hutan, laut dengan tepat. Yang terakhir, dengan menyimak tayangan video pembelajaran, murid kelas 5 dapat membuat piramida makanan sederhana. Nah, kita simak video pembelajaran tentang bab ekosistem. Antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rangkai makanan ini, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dan produsen. Nah, teman-teman, konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, atau dengan kata lain, konsumen ini tergantung pada makhluk hidup lainnya. Contohnya seperti manusia dan hewan. Manusia dan hewan tidak akan hidup tanpa adanya komponen ekosistem biotik dan abiotik. Sedangkan produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan hijau. Nah, teman-teman, konsumen yang memperoleh makanan langsung dari produsen disebut konsumen tingkat 1. Sementara itu, konsumen yang memperoleh makanan dari konsumen 1 dinamakan konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui, tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi konsumen. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu bagaimana tumbuhan ini menghasilkan makanannya sendiri? Iya betul, yaitu dengan fotosintesis. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, karena konsumen ini adalah suatu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, untuk mendapatkan energi, konsumen bergantung pada suatu produsen atau makhluk lainnya. Nah, teman-teman, dalam komponen rantai makanan, konsumen terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja sih? Ada yang tahu? Ya betul, konsumen terbagi menjadi 3 bagian, yaitu konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier. Nah, teman-teman, berikut adalah penjelasan dari masing-masing konsumen berdasarkan tingkatan tersebut. Yang pertama ada konsumen primer. Nah, teman-teman, konsumen primer adalah konsumen pertama yang mana ia mendapat energi langsung dari produsen. Contohnya adalah suatu makhluk hidup yang termasuk herbivora seperti sapi, kerbau, kelinci, dan lain-lain. Nah, teman-teman, jika dilihat dari ekosistem sawah yang menjadi atau berperan sebagai konsumen primer, apa ya teman-teman? Iya betul, yang berperan sebagai konsumen primer dalam suatu ekosistem sawah yaitu belalang. Karena belalang langsung memakan produsen yaitu
yaitu tumbuhan hijau. Selanjutnya, konsumen yang kedua yaitu ada konsumen sekunder. Nah teman-teman, konsumen sekunder ini merupakan konsumen kedua yang mendapatkan sumber energi atau makanan dari konsumen pertama. Contohnya adalah pada hewan pemakan daging atau sering disebut juga sebagai hewan karnivora. Contohnya adalah misalkan seekor kucing, anjing, ular, dan lain-lain. Nah teman-teman, bisa kita lihat di contoh dalam sebuah ekosistem sawah yang berperan sebagai konsumen sekunder, yaitu bisa katak atau ular ya teman-teman. Oke, selanjutnya konsumen yang ketiga yaitu ada konsumen tersier, yaitu Bagaimana Nana, sudah jelas? Ya. Nah, sekarang Ibu bagikan tugas kelompok. Kelompoknya tetap seperti yang kemarin sudah Ibu bagi. Nah, sekarang Ibu bagikan tugas kelompok, kalian kerjakan bersama-sama. Nah, di sini ada amplop hewan dan makhluk hidup. Ya, ada tumbuhan, ada hewan di dalam sini. Nah, nanti kalian tempel di sini di kertas ini ya. Dibuat jaring-jaring makanan, lalu dibuat rantai makanan. Bisa ya? Nah, setelah itu kalian membagi lagi menjadi sebuah tabel. Jadi dikumpulkan menjadi konsumen satu, dicentang kalau hewannya termasuk konsumen satu, termasuk pengurai nanti dicentang. Seperti itu ya. Lalu yang terakhir kalian membuat piramida. Jadi di bawah sini ditulis, yang di bagian bawah biasanya apa nak? Produsen. Nah, produsen dua, ada rumput, ada ini. Nah, disebutkan satu-satu hewannya dari yang kamu kerjakan sebelumnya. Gitu. Paham ya? Bagus. Silakan. Paham ya tugasnya ya? Oke, biar lebih semangat lagi kita ice breaking dulu ya. Tepuk semangat ya. Oke. Tepuk semangat. Oke, semangat. Silakan dikerjakan satu-satu, dibagi menjadi beberapa bagian itu. Nah, disiapkan gunting sama lemnya. Oke. Hewannya ini nanti kita tulis di produsen, berarti hewannya apa saja bisa ya, nada ya. Nah ini lihat hewannya. Oke, awalnya dikasih panah. Gambarnya ini dibuat termasuk produsen apa saja,
yaitu pohon. Pohon setelah itu dimakan jerapah, jerapah dimakan rusa. Setelah itu dimakan harimau, lalu diuraikan oleh jamur. Yang kedua ada ulat yang memakan pohon. Ulat dimakan bebek, bebek makan rusa. Rusa dimakan oleh harimau, harimau dimakan oleh elang, elang dimakan oleh bakteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang presentasi kami? Ada yang ditanyakan? Oh, Kanza, silakan Kanza. Jika tidak ada jerapah, ya Kanza. Bagaimana bila jika rantai makanan ini tidak ada jerapah? Maka rantai makanan ini bisa dibilang berantakan karena tidak sesuai urutan. Jadi rantai makanannya akan terganggu. Tuh, bagaimana Kanza? Jelas? Oke, yang lain? Jelas. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke. Silakan duduk, terima kasih. Nah, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 ini akan menjelaskan tentang Mati adalah produsen. Produsen dimakan oleh konsumen 1, yaitu belalang. Belalang lalu dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh musang. Lalu musang dimakan oleh belalang. Jika belalang mati akan dimakan oleh pengurai yang disebut cacing. Yang kedua, tadi akan dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh konsumen 2, yaitu maka. Konsumen 2 akan dimakan oleh konsumen 3, yaitu ular. Lalu ular akan dimakan oleh elang. Jika elang mati bisa dimakan oleh bakteri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? apakah ada pertanyaan? Iya, Farah. Farah dari kelompok 3. Silakan mau tanya apa, Farah? Bagaimana jika rantai makanannya lebih dari 1? Jika rantai makanan lebih dari 1, Maka akan terjadi jaring-jaring. maka akan terjadi jaring-jaring makanan. Jadi, kalau rantai makanannya lebih dari 1 seperti ini ya, maka ini bisa disebut apa, Oji? Piramida makanan ya? Iya. Oke, piramida makanan, silakan dijelaskan. Pertama ada produsen. Produsen ini seperti pohon, padi, dan rumput. Yang selanjutnya ada konsumen 1, yaitu belalang, bebek, dan burung. Selanjutnya ada konsumen 2, yaitu ular, tikus, musang, kodok. Yang berikutnya ada konsumen 3, yaitu ayam dan rusa. Juga ada pengurai atau disebut dekomposer, yaitu jamur dan bakteri. Ada yang ditanyakan? Araya. Araya tanya. Jika tidak ada produsen, maka konsumen 1 juga maka tidak akan menjadi ulang ada. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebagai penutup kelompok 4 nanti akan menjelaskan secara lengkap. Silakan kelompoknya Nada, silakan maju semua. Sini. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
mendengarkan presentasi dan memahami presentasi dari masing-masing kelompok. Sekarang Ibu jelaskan lebih lanjut ya. Nah, pengertian ekosistem. Ekosistem itu adalah sistem interaksi antara makhluk hidup, ada tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lingkungan fisik, ada tanah, air, udara. Nah, itu ukuran ekosistemnya bervariasi. Jadi dari kolam kecil, lalu hingga hutan, ya. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya komponen ekosistem. Ada dua. Apa saja komponen ekosistem? Biotik. Nah, biotik itu adalah ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Apa saja contohnya? Nak? Burung boleh, hewan, tumbuhan, manusia itu termasuk dari komponen ekosistem biotik. Abiotik apa? Contohnya air, tanah, udara. Jadi unsur-unsur yang non hayati, benda mati, gitu ya. Paham? Bagus. Selanjutnya, nah komponen biotik itu ada namanya produsen, konsumen, dekomposer. Konsumen masih dibagi lagi, ada primer, sekunder, tersier ya. Produsen itu adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Di bumi, organisme yang dapat membuat makanan sendiri atau makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri itu contohnya apa? Padi. Silakan ditutup bukunya. Oke, ditutup tadi artinya Ibu ada kuis sebelum kita. Oke, siap ya. Ini dikerjakan individu, tidak boleh nyontoh ya. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke ya. Kesimpulannya kira-kira apa sih kesimpulannya, Nak? Kesimpulannya apa kira-kira? Babnya tentang apa ini? Ekosistem. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan betul. Nah, silakan lihat di layar. Kesimpulannya adalah ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup. Sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan agar tetap stabil dan berfungsi. Dari sini ada yang masih bingung? Tidak ada? Nah, kira-kira apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Ilmu tentang apa kira-kira yang didapatkan? Tentang ekosistem. Nah, terus perasaan kalian hari ini bagaimana mendapatkan materi? Bahagia gitu ya. Apa saja sih yang harus diperbaiki ke depannya? Berarti kita harus lebih belajar lagi. Oke. Kalian luar biasa hari ini, Nak. Kita berjumpa lagi untuk pertemuan berikutnya. Nah, sekarang untuk materi berikutnya adalah bagian-bagian dari bumi. Silakan dikemasi dulu bukunya. Karena kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa sebelum kita pulang. Ya, silakan Ibu pimpin doa ya. Silakan doa penutup pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.